Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai COVID-5. Nah, COVID sendiri memiliki kepanjangan dari Control Objective for Information and Related Technology. Adalah kerangka kerja tata kelola IT dan kumpulan perangkat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan, masalah teknis, dan resiko bisnis. Nah, lalu sejarah perkembangan COVID. COVID muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COVID versi 1, yang menekankan pada bidang audit. Lalu COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol. Nah, COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. Lalu COVID versi 4 yang lebih mengarah pada IT governance. Dan terakhir dirilis adalah COVID versi 5 pada tahun 2012 yang mengarah pada tata kelola dan manajemen untuk aset-aset perusahaan IT. Nah, COVID sendiri memiliki 4 cakupan domain. Yang pertama, planning and organizing. Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam mencapai tujuan bisnis organisasi, sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula. Yang kedua, yaitu acquisition and implementation. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh, dan kemudian diimplementasikan dalam proses bisnis. Lalu yang ketiga yaitu delivery and support. Nah, domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training. Nah, yang terakhir yaitu monitoring and evaluation. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala sebagaimana kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan kontrol. Nah, COVID memiliki manfaat. Nah, manfaat dalam penerapan COVID ini antara lain mengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis. Mencapai tingkat operasional yang lebih baik dengan aplikasi teknologi yang reliable dan efisien, mendukung kepatuhan pada hukum, peraturan, perjanjian kontrak, dan kebijakan. Nah, COVID-5 memiliki prinsip. Yang pertama yaitu meeting stakeholder needs. Keberadaan sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai kepada stakeholder-nya, termasuk stakeholder untuk keamanan informasi, didasarkan pada pemeliharaan keseimbangan antara realisasi keuntungan dan optimalisasi resiko dan penggunaan sumber daya yang ada. Optimalisasi resiko dianggap paling relevan untuk keamanan informasi. Yang kedua yaitu covering the enterprise end-to-end. COVID-5 mengintegrasikan IT enterprise pada organisasi pemerintahan dengan cara mengakomodasi seluruh fungsi dan proses yang terdapat pada enterprise. COVID-5 ini tidak hanya fokus pada fungsi IT, namun termasuk pada pemeliharaan informasi dan teknologi terkait sebagai aset layaknya aset-aset yang terdapat pada enterprise, lalu mengakomodasi seluruh stakeholder, fungsi dan proses yang relevan dengan keamanan informasi. Lalu yang ketiga yaitu applying a single integrated framework. COVID-5 dapat disesuaikan dengan standar dan framework lain,
serta mengizinkan perusahaan untuk menggunakan standar dan framework lain sebagai lingkup manajemen kerangka kerja untuk IT enterprise. Lalu yang keempat yaitu enabling a holistic approach. Pemerintahan dan manajemen perusahaan IT yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan secara holistik atau menyeluruh. COVID-5 ini didefinisikan kumpulan pemicu yang disebut enabler untuk mendukung implementasi pemerintahan yang komprehensif dan manajemen sistem perusahaan IT dan informasi. Enabler adalah faktor individual dan kolektif yang mempengaruhi sesuatu agar dapat berjalan atau bekerja. Lalu yang terakhir yaitu separating governance from management. COVID-5 dengan tegas membedakan pemerintahan dan manajemen. Kedua disiplin ini memiliki tipe aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda juga. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.